kita masuk ke pemateri kedua. Ada Mbak Silmi. Mbak Silmi ini adalah alumni Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Ini sudah ada di room belum ya? Cek Mbak Silmi. Hai. Sudah deh. Oke. Ya. Udah kedengeran? Oke. Ya, dengar. Wah. Ini mbaknya ini alhamdulillah ya, udah keren ini kira usahanya. Bisa berbagi tips sama kita ya Mbak ya. Oke, sama sharingnya. Langsung aja Mbak Silmi, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul walau dari webinar ya. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul pada webinar ini ya. Biasanya kelihatan waktu seminar 2 tahun lalu kelihatan wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, sekarang nggak kelihatan ya, hitam semua. Nggak tahu ini udah pada mandi apa belum ya? Langsung aja ya, saya share. Alhamdulillah saya ini punya usaha namanya Somol. Somol ini udah mulai dari waktu kuliah dulu pendidikan kimia. Ini sharing aja ya sambil santai-santai aja. Kayaknya pada tegang semua gak sih? Apa ada yang sambil tiduran ini? Enggak Kak. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen, apa kabarnya? Ya Allah, kangen sekali dengan Unimus. Saya itu loh angkatan pertama loh. Jadi kenal semua dengan Bapak Ibu dosen, mungkin senior paling paling purba. Mulai ya. Jadi mau sharing-sharing aja gimana sih Somol itu awal mulanya, kenapa namanya Somol, terus gimana tipsnya nih yang ditanyain itu, katanya tips, triks, manfaat semua pasti di sini udah ada yang usaha ya, usahanya pasti udah macem-macem tuh. Ya. Nih mau cerita dulu awal mulanya kenapa sih namanya Somol, pasti pada bingung ya. Kok Somol? Somol tuh jualan apa? Somol tuh jualannya sabun sama parfum laundry. Sampai nama kesehariannya aja dipanggilnya Somol, bukan nama asli Silmi tapi mall gitu. Saking udah kebentuknya ya, brandingnya itu udah main. Awal mulanya itu kenapa Somol tuh nama panggilan. Jadi Somol itu nama panggilan waktu di rumah. Kalau kakak adik marah-marah ke saya ya panggilannya Somol. Terus waktu minta dibuatin stiker ya nggak tahu kenapa kakak saya langsung brandnya, logonya Somol gitu aja, padahal nggak tanya mau apa. Somol ini udah mulai dari 2016, jadi udah 4 tahun ya. Waktu mata kuliah entrepreneur ini sama Bu Eni. Halo Bu Eni. Mata kuliah entrepreneur di Unimus tahun 2016, udah lama banget ya. Jadi waktu itu ada praktikumnya usaha sabun, pembuatan sabun macam-macam. Pasti yang semester adik-adik kelas yang semester berapa ya, 6 apa 4 pasti udah pernah praktikum ya. Nah, waktu praktikum itu kemudian sama Ibu Eni ini disuruh dilaporkan kita buat disuruh dijual, terus waktu pelajaran juga disuruh berhitung HPP. Ini HPP pasti kalau yang anak bisnis pasti diperhatikan banget ya. Waktu Bu Eni ngomong itu inget banget sampai sekarang Bu Eni ngejelasin HPP itu masih ada loh catatannya, itu soalnya penting banget. Nah kemudian disuruh jualan lah, jualannya itu langsung tak bawa pulang karena bingung kan di kampus itu siapa ya yang mau beli. Anak-anak kampus beli sabun pasti belum pada percaya, dibawa pulang ke rumah. Ibu seneng, ini kebetulan ada ibu
Ibu itu salah satu partner, nanti tak ceritain. Nah, ibu senang terus langsung dijual ke kantor. Alhamdulillah banyak yang minat, dibawa ke kantor, dibawa ke pengajian, ke organisasi-organisasi. Pokoknya link itu ngaruh banget sih. Tadi udah dijelasin juga ya sama Mbak Firda. Halo Mbak Firda, salam kenal, saya Silmi. Ya, nah, modal awal pasti pada yang bingung ya, modal awal tuh harus besar gak sih? Modal awal tuh nggak harus loh. Dulu paling belanja itu 50.000 nggak nyampe. Pasti anak-anak kimia juga tahu nih, kalau yang di Semarang tahu Indrasari. Nah, belanjanya di situ, Indrasari sama yang di sebelah Ubris. Mungkin kalau di Malang juga banyak ya, toko-toko kimia ya, Mbak Firda juga tahu. Nah, habis itu ini cerita sedikit dulu ya sebelum masuk ke tips triknya yang lebih inti lagi. Sampai akhirnya sekarang udah 4 tahun, alhamdulillah. Nah, sebelumnya itu lika-liku jualan itu enggak tahu-tahu udah brek langsung gede gitu. Dari SD juga kayaknya bakat terpendam jualan itu udah dari kecil ya kayaknya. Dari SD udah jualan kecil-kecilan di depan rumah, itu aja dari hasil nabung kita dari apa itu, angpau juga waktu lebaran itu dikumpulin, ditabung, terus dijual kecil-kecilan di depan rumah. Seneng banget dari dulu. Terus SMA juga pernah jualan tahu keras di depan TK, itu aja kerja sama teman-teman, jadi bagi tugas, ada yang goreng, ada yang tukang goreng, ada yang kalau saya yang jualan di depan TK-nya, terus ada teman lagi yang satunya yang tukang belanja-belanja, yang tukang antar. Pokoknya pinternya kita lah kalau misal kerja sama teman. Terus pernah lagi ternak kelinci, marmut, hamster, kucing, itu juga ya Allah. Pernah sampai tahu ngarit nggak, bahasa Indonesianya apa ya? Merumput. Ya Allah, anak SMA merumput loh sampai sawah-sawah. Itu ya seneng aja. Terus jualan di alun-alun loh. Malu nggak sih? Kayaknya mungkin bagi orang lain, malu-maluin banget jualan di depan umum, terus jualan kelinci. Tapi ya gimana kita pingin sukses ya harusnya tahan malu. Malah dengan kita jualan di alun-alun itu malah jadi banyak yang mampir kan, jadi tahu, terus dikasih kartu namanya kita. Kalau pingin tahu lebih lanjut bisa ke rumah gitu, ke tempat ternak. Tapi sekarang kelinci sama kucing-kucingnya udah hilang, tinggal kucing tadi mana ya? Ada beberapa di rumah. Terus pernah juga ikut organisasi ya, jualan sembako sama jaga koperasi. Itu juga waktu udah lulus SMA, waktu nungguin mau kuliah, masih liburan. Itu sedikit lika-liku sampai akhirnya sekarang nemuin usaha yang benar-benar cocok di hati. Pasti semua teman-teman pasti pernah merasain itu kok, tenang aja. Lika-likunya tuh pasti ada. Nggak melulu kalau usaha pasti langsung tinggi, itu malah yang bikin kita nggak bakal tahu perjuangan, pengalamannya kan jadi bisa cerita kan sekarang gimana dulu, jualan apa aja. Nah, sedikit nih tips triknya kenapa bisa nerusin usaha sampai sekarang, terus usahanya alhamdulillah lancar. Mungkin masih banyak sih Pak pengusaha lain yang mungkin lebih sukses, tapi itu jadiin motivasi buat kita bahwa kita kelak juga akan seperti mereka gitu. Bukannya kita nggak bersyukur ya kalau melihat pengusaha yang lebih sukses, tapi malah untuk membangkitkan semangat. Siapa tahu kan kita dengan usaha yang lebih tinggi lagi nanti kita jadi punya banyak karyawan, membantu banyak orang kan. Nah, tipsnya yang pertama, tahan malu itu udah pasti banget ya. Tahan malu itu juga terutama kalau awal-awal pasti update status tuh pasti bingung ya, nanti dikira titik-titik kebanyakan, bukan artis tapi sok-sokan update. Ya terserah kita, usaha-usaha kita kan nggak tahu. Kalau emang dia butuh pasti dia lihat loh,
udah tenang aja, semuanya itu pasti ngalir. Iya, kayak Mbak Firda pasti statusnya banyak ya nggak Mbak Firda? Jadi harus nahan malu, nggak perlu malu juga sih. Pokoknya harus semangat terus ya kalian para pengusaha-pengusaha muda, calon pengusaha sukses. Terus lagi jangan menyerah. Ya apapun rintangannya laluin aja. Sebenarnya saya pernah waktu itu mau kecelakaan, cuman gara-gara mau belanja ke Semarang, itu sebenarnya mau konsul ke dosen pembimbing Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Pak Eko. Ya, dulu pernah mau konsul itu malah kecelakaan di jalan. Padahal mau di depan motor itu bawa jerigen dari Wonosobo ke Semarang, coba kira-kira 3 jam sendiri. Nekat banget sih itu sebenarnya, sampai akhirnya giginya hilang, gak tahu kemana. Itu perjuangan. Terus lagi pernah sebenarnya ketipu temen sendiri sampai puluhan juta, tapi sebenarnya ibu gak tahu, ibu ada di sini. Ketipu temen puluhan juta, tapi ya udah emang belum rezekinya. Terus ketipu biasanya pedagang-pedagang nakal yang bilangnya dibayar, nanti nggak dibayar-bayar sampai sekarang, dan menghilang lenyap juga ada karena terlalu percaya gitu ya, mungkin sama kebiasaan gampang percaya sama orang, kadang dimanfaatin juga. Jadi kita harus hati-hati ya. Terus lagi sistem, nah ini penting banget. Kayak Mbak Firda ini udah sukses banget ya Mbak Firda. Sistem ini maksudnya gini loh, jadi kalau usaha kita pakai data yang masuk dan keluar, tadi yang Mbak Firda bilang database masuk keluar, itu sebenarnya emang harus dicatat. Data konsumen yang masuk keluar ke ke toko kita itu juga sebenarnya harus dicatat loh. Itu berpengaruh banget. Jadi kita kan tahu fluktuasi, tahu grafiknya nanti kita akan naik apa enggak kan. Jadi kita bisa mengira-ngira apakah usaha kita bisa naik apa enggak. Sistem itu juga bisa nanti di kasir kan nanti nggak perlu kita catat. Misal yang manual itu udah kuno banget itu sebenarnya. Jadi mulailah nanti kalau udah paham, nah mulai ke sistem yang ke kasir seperti itu. Cari yang bayar aplikasi kasir yang per bulan itu juga ada kan. Kalau enggak yang beli langsung komputer sistemnya itu juga ada. Jadi kita nggak perlu mikir 2 kali buat dicatat di mana di kertas kayak nota-nota itu pasti nanti lama-lama hilang takutnya kan. Jadi itu lama-lama nanti kalau ingin lebih sukses lagi ke arah sistem. Terus partner itu wajib banget. Tadi kalau Mbak Firda ada 3 teman, 3 yang harus kita diutamakan. Kalau partner emang wajib banget ya. Kita aja jualan sama temen aja bisa crash loh. Mau sama temen, sama pacar, atau sama keluarga aja bisa crash loh. Jadi hati-hati. Maka dari itu kita harus bagi job desk. Misal kalau yang di Somol tuh ibu yang marketingnya emang pinter ngomong. Orang yang pinter ngomong tuh di marketing, apalagi yang banyak temennya. Ibu mau tak kenalin ibu saya dari tadi ada di sini. Halo, assalamualaikum. Ini ibu saya partner, jadi pinter-pinter pilih partner ya. Partnernya saya pilih ibu saya sendiri, nggak usah jauh-jauh untuk marketingnya. Terus lagi untuk kasir saya ada Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Iya. Kalau bapak yang jaga kasir, kebetulan bapak udah pensiun, jadi ya nggak tahu mau ngapain kan pensiun, jadi ya jaga kasir. Bukan membudakkan bapak ya, tapi bapak malah seneng, malah hafal harga-harga. Lebih hafal bapak harga-harganya daripada saya. Bisa juga teman-teman kita atau kita pakai lowongan kerja, masukin lowongan kerja siapapun kan bisa. Nanti
syarat-syaratnya apa aja, partnernya yang dicari. Misal nggak cocok urusan gaji itu bisa pakai UMR seperti itu. Terus branding ini penting banget. Kalau Mbak Firda apa ya nama mereknya ya? Indoteram. Oh, Indoteram. Pasti kan Mbak dengan nama Mbak Firda pasti udah tahu, oh Mbak Firda tuh petani yang jualan bibit-bibit, itu kan pasti itu udah brandingnya Mbak Firda. Kalau saya udah terkenalnya jualan parfum di mana-mana, itu salah satu branding sih, brand-brandnya, logonya juga kan yang apa ya, di masyarakat yang mudah dipahami seperti itu. Lanjut ya, kalau pemasaran formal dari 4 ini, dari agen, reseller. Jadi misal kita nggak punya sales nih, mainnya di reseller. Bisa juga kalau pengusaha-pengusaha baru ikutlah reseller. Reseller itu kayak jalan utama buat kalian yang pingin tahu usaha itu seperti apa. Walaupun jadi reseller dulu itu nggak masalah loh. Walaupun misal modalnya ini kecil banget loh reseller. Cari reseller dengan syaratnya itu yang paling gampang, yang mempermudah kita menjadi apa ya, usahawan. Yang mempermudah kita menjadi usahawan, misalnya barangnya laku nih, nah di syaratnya itu boleh nih ditukar, berarti kan kita sebagai reseller dimudahkan gitu. Nggak apa-apa jadi reseller dulu, nanti lama-lama siapa tahu jadi agen, siapa tahu nanti jadi distributornya kemana, atau malah jadi yang memproduksi, kan kita nggak tahu. Terus lagi minimarket ini kalian bisa ajuin proposal ke minimarket. Biasanya minimarket sih ada itu syarat-syaratnya ya, pasti sudah berizin atau bagaimana, itu penting banget. Tadi juga Mbak Firda udah dijelasin minimarket. Terus lagi di sosial media, iklan dan sponsor, ini juga sosial media pasti kan kalian punya semua, WA, Facebook, Instagram, macam-macam itu kan, manfaatin aja semuanya karena apalagi ini di masa pandemi ini kan semua orang banyak yang di rumah, kita berasa kayak dituntut untuk menjadi lebih lebih melek internet kan dengan adanya pandemi ini. Jadi teman-teman pasti juga diuntungkan dengan itu. Kita harus sama-sama belajar lah gimana caranya lebih meningkatkan lagi dari internet ini, lebih positif lagi. Jadi kita lebih memanfaatkan yang lebih positif lagi. Selanjutnya itu pelatihan dan bazar. Ini saya masih sampai sekarang pelatihan mungkin di luar adik-adik yang, atau karena saya angkatan pertama ya, jadi saya bilangnya ke adik-adik di pendidikan kimia Unimus, mungkin bisa meneruskan kalau ada pelatihan gitu ya, tentang pembuatan sabun atau apapun itu pasti bisa ya kalian. Cuman karena pandemi ini mungkin ada beberapa jadi berkurang. Konten pembuatan sabun itu juga keren banget loh. Ikut bazar juga itu penting juga. Nah, manfaat dari kita jualan ini menguji tingkat kedewasaan ini sebenarnya menurut saya pribadi, dan ada beberapa yang saya ikut seminar gitu atau kelas online, jadi saya masukkan. Yang pertama, menguji tingkat kedewasaan ini bener banget sih, kan kita nggak tahu ya, pembeli kita tuh banyak banget ragamnya, maksudnya sifatnya. Mau pembeli itu marah-marah ya kita juga, padahal misal kita lagi mudian, kita lagi marah ya kita nggak bisa marah balik lah. Terus ada pembeli yang kritik kita ya balas lah dengan senyum walaupun hati kita dongkol atau gimana, padahal ya sebenarnya kritik itu membangun. Cuman ya kadang kan ada yang mudian gitu atau kita nggak bisa nerima, padahal terutama ini anak kimia pasti paham, mungkin pertanian juga paham. Kalau yang merusak lingkungan itu semakin banyak busanya atau sedikit, coba anak-anak kimia? Banyak. Kalau banyak busanya gimana coba?
semakin gimana Bapak Prof and Viro itu jadi pertanyaan kalian ya. Nah, orang awam kan pasti nggak tahu. Nah, posisi kita ini sebagai pendidik lah, sebagai entrepreneur, kita bisa apa ya, mensosialisasikan harusnya bagaimana sih sabun yang baik itu mengandung apa aja, itu penting banget. Yang harusnya banyak busanya atau enggak, itu juga penting. Terus manfaat yang kedua, termotivasi pengusaha sukses. Ini juga yang udah tadi saya sampaikan. Semakin sukses kita, semoga semakin banyak sedekahnya juga ya. Itu ngaruh banget sih sedekah itu, ya Allah. Kayak Mbak Firda ini ngasih 50.000 nanti ke satu orang, itu semoga yang satu orang itu ngedoain Mbak Firda jadi benar-benar sukses, kan nggak tahu kan. Benar-benar ngaruh sih nanti. Terus nanti punya banyak teman. Nih punya banyak teman kayak sekarang nih, jadi kenal tuh Mbak Firda, Mbak Hanif, sama teman-teman yang di sini. Ada berapa audiensnya? Ada 98, lumayan banget, jadi kenal kita. Jangan lupa ya, Somol Production biar ingat. Terus lagi mau ngenalin toko Somolnya, ini ada di Wonosobo ya. Yang kalau mau mampir ke Dieng, mampir ke rumah, tokonya ada di kota kok. Pasti kalau kalian mau ke Dieng pasti lewat. Kenapa bukanya dari jam 6.30 sampai malam? Karena tokonya ada di rumah, jadi santai aja, mau buka kapan aja. Iya. Terus lagi ini denahnya sih gaya banget, denah gambar. Ini foto produknya yang udah dari zaman dahulu kala. Ada sabun, dari sabun cuci tangan, sampo mobil, sampo motor, Portek, macem-macem ada. Terus apa lagi ya? Handshop ini sekarang lagi handshop. Apalagi dengan pandemi ini, handshop, sanitizer itu lumayan banget. Belum karbol, disinfektan itu alhamdulillah sih. Terus apa lagi ya? Sabun cuci piring yang masih jadi kendala itu busanya. Walaupun kita sudah apa ya, mensosialisasikan bahwa busa yang lebih sedikit itu lebih ramah lingkungan, tetap aja orang awam itu susah dikasih tahu. Jadi ya pelan-pelan aja, kan kita nggak tahu produk kita ke depan seperti apa. Terus lagi ini salah satu apa ya, slogan ya, beli Indonesia, beli di tempat tetangga, beli di tempat teman. Itu penting banget buat meningkatkan ekonomi Indonesia kita. Bila beli produk sendiri. Iya, itu juga Bu Eni. Yuk kurangi sampahmu. Ini salah satu apa ya, usaha saya untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang. Walaupun saya jualan, lingkungan seimbang, ekonomi seimbang. Bismillah. Siapa tahu. Ini ya, botol itu susah terurainya kan, jadi daripada dibuang sia-sia mending buat belanja lagi, daripada apa gini namanya nih, jerigennya juga mending diisi ulang, lumayan dapat kembalian uang, cashback. Terus lagi ini yang di minimarket saya baru masukkan ke Surya Mart. Ini untuk Instagramnya, sabun dan pewangi laundry Somol. Facebooknya walaupun iklan itu kalian anggap mahal, tapi feedbacknya itu loh, apa manfaatnya nanti kalian itu kan bisa lebih dikenal di masyarakat. Ini aja untuk seharga Wonosobo Hits kayak gini 250.000 untuk sebulan 4 kali promo, 4 kali dipromokan, itu juga lumayan menambah followers juga kan. Terus ini juga sponsor biasanya masukin ke sekolah-sekolah. Ini sekolah saya, kebetulan saya sudah resign tadinya
ngajar di TK, ngajar juga di SMA, tapi sekarang alhamdulillah lagi kuliah S2. Nah, motivasinya tetap optimis ya, teman-teman semua, apapun lika-likunya, apapun kendalanya, tetap maju terus ke depan, semangat terus. Apalagi ya, pasti udah pada tahu lah, mau usahanya kecil, kita kan nggak tahu besok seperti apa. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Buat adik-adik pendidikan kimia Unimus, tetap semangat. Dulu saya angkatan pertama udah lulus, sekarang lanjut S2. Siapa tahu kalian juga besok jadi pengganti bapak ibu dosen. Astagfirullah. Nah, alhamdulillah dengan usaha Somol ini saya bisa bayar kuliah sendiri, terus lagi bisa umroh. Ini siapa tahu bisa memotivasi teman-teman semua ya. Dengan usaha kalian sendiri nanti siapa tahu bisa untuk semuanya, untuk belanja sendiri, untuk untuk umroh, haji, untuk kuliah lagi, untuk biaya nikah juga siapa tahu. Amin amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan curhatan dari owner Somol. Saya kembalikan ke moderator. Ya, salam ke Ibu ya Mbak Silmi. Ya Bu Eni. Luar biasa ya ini dari Mbak Firti dan Mbak Silmi. Jadi ilmunya itu langsung gitu loh, nggak bohong-bohongan, ada produknya langsung gitu.